Guys, ini rumah tanahnya cuma 5 kali 8 meter guys. Ya, tapi katanya sudah 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi guys. Aduh, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Tuh kira-kira gimana ya ngedesain layoutnya ya guys ya. Jadi penasaran gue guys. Gua Mr. Easy dari channel Easy Home. Nah, channel ini khusus mereview rumah-rumah perumahan primer guys. Tapi tentunya versi yang real ya, bukan versi alay, nggak juga yang terlalu manis guys. Manis-manis jambu lah. Jadi kamu yang mungkin lagi cari-cari rumah itu bisa punya pilihan untuk dipertimbangkan guys. Nah, rumah yang lagi kita bahas ini luas bangunannya 59 meter dan luas tanahnya 40 meter persegi guys. Tapi cukup lengkap kebutuhan ruangannya yang ini guys. Dan lokasinya ada di tepi Jalan Raya Pengasinan, Sawangan Depok guys. Udah, nggak usah berlama-lama, kita langsung lihat aja bagaimana layout rumah ini guys. Sekarang kita sampai di bagian area depan rumah ini guys. Sebenarnya sih area depan ini nih sama persis kayak rumah yang tipe 2 kamar ya guys, yang sudah saya bahas sebelumnya kalau nggak salah. Nah, tapi saya jelasin sedikit aja ya. Nah, ini carportnya ini lebarnya ini adalah 2,45 meter guys, dan panjang ke belakangnya nih dari sini sampai ke ujung sana itu adalah 4,3 meter. Kalau untuk kapasitas mobil udah jelas lah ya, city car, Honda Jazz, Yaris itu boleh lah ya. Kalau untuk Avanza ya sedikit keluar lah pantatnya. Tapi kalau untuk mobil SUV kayak Fortuner atau Pajero memang agak keluar sih pantatnya menurut saya sih. Tapi ya nggak apa-apa, nanti buat kalian tertarik, kalian bisa datang aja, bisa coba sendiri kok di sini. Kira-kira mobil kesayangan kamu gimana? Fit nggak dengan carport yang di sini? Di sebelah carportnya terdapat area teras guys, sini guys. Sini ada teras, nah di sini ada jalan sekitar setengah meter lebih nih kayaknya nih, supaya nanti kalau mobil kalian parkir di sini nggak mengganggu jalan kalian masuk ke dalam rumah guys. Nah, area depan ini dari taman ini sampai ke ujung sini ini adalah 1,95 meter. Jadi nyaris 2 meter lah. Untuk lebarnya 2,2 meter guys. Nah, terus di sini sudah dikasih roster ya guys ya. Sama kayak tipe yang pertama dulu saya review itu. Jadi depannya sudah ada roster, jadi ini mencegah, bukan mencegah sih. Jadi kalau ada orang di depan kalian, tetangga depan itu kalau ngelihat ke rumah kalian, tidak langsung ngelihat ke dalam rumah kalian, tapi tetap sirkulasi udaranya itu tetap lancar karena ini bolong-bolong guys. Ini kalau dikasih lampu-lampu apa itu, lampu-lampu hias yang buat malam itu, terus taman kecil itu kasih tanaman-tanaman hias, saya pikir sih keren ini guys. Tampak depan rumah ini guys kalau di malam hari guys. Nah, ini dia adalah ruang tengah dari rumah ini guys. Nah, untuk ruang tengah ini dimensinya ya, panjangnya dari depan sampai ke belakang itu 4,1 meter. Dan lebarnya dari tembok ini ke tembok ini itu adalah 2,55 meter. Kalau untuk plafon standar lah, ini sekitar 280 tinggi plafonnya guys. Nah, ini bisa difungsikan untuk ya ruang tamu pasti. Ini pakai 2 seater nih, jadi bisa untuk ruang tamu. Terus di sini ada meja-meja ini, mungkin buat nyimpan-nyimpan benda-benda kesayangan kalian atau gimana, saya juga kurang paham guys ya. Nah, terus untuk area geraknya nih, ini kursi sofa 2 seater, ada rak ini masih. Area geraknya ini masih lega guys. Lebarnya tadi saya ukur 130 cm guys. Itu cukup banget untuk area jalan kamu guys. Ini dia nih. Nah, terus kalau buat saya sih jujur kalau untuk ruangannya dengan lebar 2,5 panjang 4,1 ini untuk ruang keluarga sih udah cukup panjang ya. Tapi lebih nyaman lagi kalau dibuat ruangan ini clean gitu guys. Tidak terlalu banyak perabotan. Kayak yang contoh kalian lihat ini cocok nih, satu sofa 2 seater yang cukup kecil, rak-rak buat simpan barang kalian. Dan di situ masih ada meja, dikasih kaca juga itu. Oh ya, kaca di ini nih guys, sebenarnya dia memberikan efek visual di mana ruangan itu akan menjadi terasa lebih luas guys. Padahal luasnya sama aja guys.
Tapi itulah kegunaan kaca di satu ruangan guys. Nah itu bisa dijadikan untuk meja kalian kalau kalian pengen makan. Tapi ya mungkin cuma berdua doang ya, kalau yang bertiga mungkin nggak bisa. Tapi apakah perlu rumah ini pakai meja makan? Kalau menurut pribadi saya nggak perlu guys. Justru membuat ruangan ini menjadi lebih sempit guys. Dan satu lagi, dengan adanya sekat ini membuat ruangan tamu ini jadi kelihatan lebih clean, lebih bersih dia. Berikutnya kita lihat deh. Untuk rumah ukuran segini, kira-kira dapurnya tuh segede atau seluas apa guys? Apa jangan-jangan mini banget gitu guys? Ternyata cukup menarik dapur dari rumah ini guys. Jadi dapur ini dimensinya ya, dari depan ke belakang itu adalah 1,95 meter. Sementara lebarnya dari dinding ini ke dinding ini adalah 2,55 meter. Untuk area geraknya bisa saya bilang tidak luas guys. Kalau dibilang terlalu sempit, nggak juga sih. Nih, saya tunjukin. Nah ini kalau saya berdiri di heatsink ya. Berarti kalau saya masak di sini masih bisa nih guys. Jadi untuk aktivitas 2 orang masih bisa. Kulkasnya di mana? Di sini guys, di pojokan sini masih muat dan masih tidak mengganggu dari area gerak dari dapur ini guys. Nah ini enaknya guys kalau dapur itu disekat oleh tembok, jadi kegiatan memasak ini tidak kelihatan langsung dari depan guys. Rumah ini, tembok yang kalian lihat ini adalah batas belakang dari tanah rumah ini. Jadi rumah ini memang sudah dibangun habis ya guys ya. Di sini kalian lihat sendiri tidak ada jendela, jadi memang pencahayaannya cuma dari depan yang ketutup tembok jadi akhirnya. Makanya untuk ruangan ini saran saya sih pakailah lampu yang cukup terang guys, supaya kegiatan memasak kamu itu menjadi lebih enak guys. Kalau untuk ukuran segini, ini kan tadi kan panjangnya ini kan 2,55 meter. Ini sebaiknya sih 2,55, 1,95 ke belakangnya. Pakai kitchen set yang lurus kayak gini aja guys. Ini menurut saya lebih cocok nih, biar semua space itu kepakai gitu loh. Nah jangan lupa kalian kasih juga kitchen set yang di atas tuh, biar barang-barang kalian bisa disimpan di barang-barang masak kalian itu bisa tersimpan dengan rapi di ruangan ini guys. Terus kayak gini ada exhaust juga, karena ini batas terakhir jadi rumah ini dibangun sampai habis ya, kalian usahakan dapur ini pakai exhaust lah kayak gini nih. Terus apalagi ya, ya kalau menurut saya dapur ini masih cukup lah untuk rumah yang kecil seperti ini. Saya nggak bakal bilang ini luas untuk dapur, tapi bisa kok untuk masak seperti masak ringan atau masak berat juga masih bisa, seperti yang kalian lihat tadi guys. Berikutnya kita akan lihat ada satu ruangan lagi yang bisa disebut ruangan multifungsi guys. Nah ruangan apa itu? Yuk ikuti terus video ini guys. Nah ini ruangan yang menurut saya bisa jadi ruangan multifungsi buat kamu guys. Oke, sebelumnya saya kasih tahu dulu, ruangan ini panjangnya dari tembok belakang saya ke sana itu adalah 1,95 meter. Sementara lebarnya adalah 2,45 meter. Jadi nggak sampai 3 meter juga guys. Dari furniturnya ini kelihatan ya, ini difungsikan sebagai kamar. Nah, tapi misalnya kalian butuh untuk ruang kerja, ini juga bisa kok dipakai untuk ruang kerja karena ruangan ini memang tidak terlalu besar guys. Nah untuk area geraknya seperti kalian lihat sendiri, ini dengan tempat tidurnya ini lebarnya 1 meter, ya 1 meter lebih sedikit lah ya. Ini masih ada space untuk jalannya 80 cm lebih lah. Jadi kalau mau dijadikan kamar untuk 1 orang anak, ini masih enak, jalannya masih lega. Karena di sini sudah dilengkapi lemari ya, tuh lemari, terus tempat menyimpan barang-barang di atas. Tapi yang saya bingung guys, ini meja belajar buat apa di sini ya? Ini kan kasur nih.
Terus mau belajarnya gimana ya? Jadi inilah salah satu contoh kalau kalian mendesain ruangan, panggil aja orang desain interior guys. Mereka itu lebih mengerti bagaimana memaksimalkan suatu ruangan di rumah kalian guys. Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga kalian nih, misalnya yang tidak bisa atau tidak nyaman untuk aktivitas naik turun tangga, ini bisa kok kalian fungsikan sebagai kamarnya guys. Tapi kalau misalnya dijadikan area kerja, ini juga sudah cukup banget nih buat kalian yang mungkin kerjanya tuh online gitu ya. Atau kalian butuh ruangan khusus untuk kerja kalian pada saat kalian sampai di rumah guys. Oke, kalau yang lain-lainnya apa ya? Bagaimana kalau kamar ini digunakan untuk 2 orang? Kalau saya sendiri melihatnya sepertinya akan sulit guys. Karena kan panjangnya ini kan cuma 1,95 meter. Kalau kasur ini saya pindahkan ke sisi sini guys, maka tidak masuk. Karena kasur tuh setahu saya bersihnya itu sekitar 2 meter sampai 2,1 meter dia. Jadi nggak masuk tempat tidur di sini. Kalau tempat tidur ini kita tingkat, biasanya tuh tempat tidur tingkat itu dia lebih lebar sedikit. Terus yang kedua ada tangganya. Ya bisa aja tapi akan terasa sempit banget sih ruangan ini jadinya gitu loh guys. Ya jadi terus kamar ini juga tidak memiliki jendela. Ya ada baiknya kalau tidak pakai AC ya digunakanlah exhaust untuk membuang udara di dalam atau untuk memasukkan udara di luar supaya sirkulasi udara di kamar ini menjadi lebih nyaman guys. Oke, nggak usah panjang-panjang, kita lihat ruangan berikutnya aja guys. Dan ini adalah ruangan terakhir yang ada di lantai 1 ini guys, yaitu kamar mandi. Nah, dimensinya itu adalah 1,75 itu panjangnya dari tembok ini ke tembok ini, dan lebarnya adalah 1 meter. Tapi kalau saya lihat sini 90 cm kali ini lebarnya ini mah. Nah, untuk tinggi plafonnya sendiri di area masuk pintu ini memang tinggi lah cukup. Nah ini kan posisi kamar mandi ini kan ada di bawah tangga guys. Nah untuk di sini yang di bawah tangga ini dia lebih rendah nih guys. Saya kurang tahu kenapa ya. Mungkin karena ditambahin gypsum ini buat tambahannya. Setahu saya di kamar mandi yang saya review pertama itu tinggi dia, 2 meteran di area di bawah tangganya ini. Nah kalau ini tadi saya ukur adalah 179 cm tinggi di area ini ya. Itu. Nah, ya kalau misalnya difungsikan untuk misalnya kalau ada tamu nih, jadi tamu tidak perlu naik ke atas ke kamar mandi yang satu lagi, cukup menggunakan kamar mandi yang di bawah. Memang tidak gede sih, tapi kan tamu juga jarang datang ke rumah ya guys ya. Jadi bisa digunakan itu atau mungkin buat buang air kecil atau pup juga bisa kalau anggota keluarga ini nggak mau repot-repot ke atas, mungkin sedang pada kumpul di bawah guys. Untuk area geraknya ya bisa kalian tebak sendiri lah ya, cukup sempit sih kamar mandi ini. Terus tapi posisinya di bawah inilah nanti yang bisa membantu efektivitas dari aktivitas anggota keluarga di rumah ini guys. Oke, kita langsung aja lihat ada apa aja di lantai 2 rumah ini guys. Kalian udah nyampe duluan aja guys. Oke, sekarang kita berada di ruangan pertama yang ada di lantai 2 ini guys. Nah, ini ruangan ini panjang ke belakangnya itu adalah 3,15 meter dan lebarnya adalah 2,4 meter guys. Untuk plafonnya sendiri sama kayak di bawah sekitar 2,8 meter. Nah, fungsinya ini bisa buat tempat santai, bisa santai anak-anak ya, santai keluarga, atau juga bisa kalian bisa juga digunakan untuk area belajar anak guys. Jadi kalau kalian butuh area belajar, kalian bisa gunakan ruangan ini.
Contohnya nih, ini space yang di sini nih. Ini dari tembok ke lemari ini adalah 1 meter masih guys. Masih bisa masuk meja belajar di sini. Nah, jadi bisa 1 meja belajar di sini. Terus kalau mau kalau ruangan ini mau jadi ruangan buat santai-santai juga, kalau lagi main game anak-anak bisa kasih ambal-ambal lah di sini, nggak usah sofa lah ya. Terus anak-anak tuh bisa ada tempat untuk aktivitas mereka. Apalagi kan zaman sekarang kan tahu sendiri ya, anak-anak tuh sangat sangat dekat banget dengan gadget mereka guys. Jadi kalau untuk aktivitas keluarga juga ini membantu guys. Misalnya nih kalau ada tamu di bawah, nah aktivitas keluarga kita itu tetap dipisah dari tamu kita guys. Jadi kalau ada tamu, anak-anak masih tetap merasa nyaman dengan aktivitasnya di ruangan ini guys. Ruangan ini tidak ada jendelanya guys ya. Nah tapi walaupun tidak ada jendela, pencahayaannya itu bisa dapat dari ruangan lain. Itu ruangan apa? Nah, kita lihat ruangan berikutnya yang di sini nih guys. Ini dia kamar mandi utama dari rumah ini guys. Untuk dimensinya 1,9 meter dari panjangnya ya, dari tembok ini ke sini. Sementara lebarnya adalah 1,25 meter guys. Nah terus untuk area geraknya sudah cukup lah ya. Terus dindingnya untuk kamar mandi ini semuanya di keramik guys, dari bawah sampai ke atas. Jadi bukan setengah keramik. Untuk lantainya sama nih kayak keramik kayak gini nih. Terus kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan skylight. Wah itu bahasa keren anak orang-orang zaman now tuh. Skylight, wah cahaya atas, wajah. Nah, skylight ini membantu penerangan alami yang cukup terang, di mana posisi di kamar mandi ini kan dekat dengan ruang keluarga yang di lantai 2 tadi. Jadi cahaya di sini cukup membantu ke ruangan tersebut kalau misalnya di siang hari guys. Nah, untuk yang lainnya sih nggak ada sih, paling sudah dilengkapi dengan 2 shower ya. Ini ada shower yang bisa kalian pegang. Atau bagi kalian yang malas pegang-pegang shower, sukanya mandi pakai 2 tangan, nggak pegang-pegang shower, di sini sudah ada shower model rain shower. Oke, berikutnya kita ke ruangan yang ada persis di sebelah kamar mandi ini guys. Tepat di sebelah kamar mandi tadi terdapat service area guys. Nah service area ini fungsinya bisa tempat naruh mesin cuci, buat jemur pakaian, atau taruh alat-alat kebersihan kalian seperti sapu atau kain pel guys. Nah dimensinya ya dari tembok ini ke tembok ini panjangnya cuma 1,05 meter. Dan lebarnya ini adalah 2,15 meter guys. Dengan tetap, nah ini plafonnya juga dikasih skylight. Ini ada mesin putarnya nih guys. Cia, bisa diputar set, kebuka, putar lagi, bisa ketutup guys. Nah, dari kamar mandi dan service area ini skylightnya itu kan membantu banget untuk pencahayaan alami di bagian ruang keluarga tadi yang sempat kita lihat tadi guys. Terus dengan skylight ini kalau kalian jemur baju itu jadi cepat lebih kering. Apalagi kan sudah ada kanopi dari kaca yang membuat nanti cahaya matahari itu bisa langsung kena baju kalian. Tapi kalau hujan bisa ditutup juga guys. Nah posisi dari service area ini memang tersembunyi ya. Artinya kalian nggak perlu takut lagi kalau barang-barang untuk kebersihan kalian itu berantakan di mana-mana guys. Nah saran saya sih kalau kalian mau pakai ini untuk menjemur pakaian, bisa pakai jemuran gantung guys, yang digantung dari atas atau yang ditempel ke tembok yang bisa ditarik gitu guys. Jadi kalau nggak dipakai kita tempelkan ke tembok dia guys. Itu jauh membuat ruangan ini menjadi lebih efisien. Atau mungkin kalian mau nyimpan barang-barang yang tidak kepake juga bisa sih. Tapi untuk ruangan seperti ini tidak bisa banyak-banyak guys.
Dari service area, sekarang kita masuk ke kamar pertama di lantai 2 atau kamar kedua di rumah ini guys. Nah dimensinya ini dari panjangnya ini 3,05 meter. 3 meter lah gampangnya lah ya. Nah untuk lebarnya itu 2,6 meter. Nah untuk fungsinya sendiri sih kalau dilihat dari ukurannya ya, lagi dilihat dari furniturnya ini untuk kamar anak guys, untuk 1 orang tentunya. Jadi kamar ini ideal banget untuk 1 orang anak. Nah kalau kalau mau 2 orang anak ya harus pakai kasur tingkat guys. Nah untuk lebar kasur idealnya sih sebenarnya sih ini yang kalian lihat ini kasurnya adalah 1 meter lebarnya, tapi dipannya ini 120. Tadi juga sudah saya ukur, kalau mau diganti kasur yang 120 supaya lebih enak anaknya tidur, ini bisa diganti jadi 120 dan space-nya masih persis seperti ini. Jadi kalau kalian mau 2 anak ya pakailah tempat tidur tingkat. Oke. Nah, untuk kenyamanannya untuk 1 orang menurut saya nyaman banget ya. Ada kasur 120, meja belajarnya di sini. Lemari baju di mana guys ya? Nah ini dia ternyata. Ya mungkin aduh saya lupa. Ini ada lemari baju yang kaca, ini lemari baju guys. Tuh gede banget guys, tuh gede banget ini. Ini lemari baju sekitar 1 meter sampai 1,1 meter. Jadi cukup besar untuk lemari 1 atau 2 orang anak. Apalagi ya yang mau kita sampaikan ya. Oh satu lagi. Ini dengan panjangnya tadi dari tembok ini ke sini itu masih 2 meter lebih lah, 2 meter 20 entah 2 meter 30 2 meter 30 sampai 2 meter 40. Jadi kalau kalian nggak mau kasurnya di sini, kalian bisa pindahin kok ke sisi meja ini kasurnya, jadi bertingkat juga, nggak masalah juga. Jadi cukup nyaman untuk mengatur furniture di kamar ini guys. Oke, nggak usah panjang-panjang, kita langsung aja ke bagian terakhir dari rumah ini yang pastinya ditunggu-tunggu oleh kamu yang sedang mencari rumah guys. Ini dia ruangan terakhir yang ada di rumah ini guys, yaitu kamar utamanya guys. Nah sebelumnya kita lihat dulu dimensinya ya. Nah panjangnya ini 3,6 meter ke tembok depan sampai tembok belakang. Tapi dipotong, ini ada tembok yang agak masuk, fungsinya adalah untuk lemari pakaian guys. Jadi lemari pakaiannya agak nyembunyi ke dalam. Nah terus lebarnya adalah 2,4 meter ya, tembok ini ke tembok ini. Dan jelas ini karena kamar utama, kapasitas idealnya memang untuk 2 orang. Nah, di sini lebar kasurnya ini berapa ya? 160 ini guys. Ini kasur 160. Ya kalau kalian kurang dengan kasur 160, ya sebenarnya masih bisa kok dilihat dari ukuran kamar ini menggunakan 180 cm. Untuk area geraknya menurut saya sekali lagi ini cukup nyaman. Bayangkan ini kasur ini selebar ini area geraknya masih 1 meter lebih guys. Di sini juga ada meja belajar, meja belajar ya. Masa orang tua belajar sih? Maksudnya ya paling meja-meja untuk baca-baca buku, atau kalau buat perempuan itu biasanya dipakai buat meja rias. Untuk lemari pakaian jangan khawatir, sudah ada space-nya khusus di sini, cukup lebar. Jadi kalian cukup aman lah kalau untuk lemari pakaian kalian. Nah untuk pencahayaannya bisa kalian lihat ada apa namanya itu? Ada jendelanya sudah. Tapi saya pikir tadi tipe ini sama seperti tipe yang di depan itu guys, yang pernah saya review. Bahwa kamar utama itu ada balkon ya, ternyata tidak ada guys. Mungkin karena dia butuh memaksimalkan space dari ruangan supaya bisa 3 kamar, makanya tidak ada balkon. Oke, saya pikir selesai semua sudah guys. Sudah kita lihat rumah ini dari depan sampai ke belakang sampai ke atas.
Lokasinya sangat dekat dengan McDonald Bojongsari, guys. Kalau kamu dari Jakarta, kamu bisa lewat Ciputat, Bojongsari, dan Jalan Raya Pengasinan. Kalau kamu dari Depok, kamu bisa lewat Jalan Raya Sawangan, Jalan Raya Mokhtar, dan Jalan Raya Pengasinan. Perumahan ini lingkungannya sudah ramai ya guys ya. Seperti kamu lihat sendiri nih, lokasinya persis di tepi Jalan Raya Pengasinan, menggunakan one gate system lengkap dengan pos security 24 jam guys. Ngemeng-ngemeng nih guys, menurut gua ya, rumah ini cocok lah buat pasangan muda atau keluarga kecil dengan 1 orang anak atau 2 orang anak yang aktivitasnya itu di seputaran Depok, terus ya Jakarta Selatan atau Tangerang Selatan juga boleh lah. Dan yang pengen lokasi rumahnya tuh nggak jauh-jauh dari keramaian tentunya, karena perumahan ini lokasinya berada di tepi jalannya guys, jadi udah ramai sekitarannya. Oke guys, nah setelah kita keliling rumah yang ini, gimana nih menurut kamu tentang perumahan ini guys? Nah tulis komen kamu di bawah ya guys ya. Nah karena informasi kayak cicilan, harga dan lain-lain itu guys biasanya kan mengalami perubahan tuh. Nah jadi untuk info lebih detail dari rumah ini gua taruh di bagian deskripsi video ini guys. Nah takutnya ada perubahan lagi guys. Kalau video ini ada gunanya, jangan lupa kasih like dong. Dan jangan lupa juga guys, subscribe biar kamu nggak ketinggalan review-review rumah lainnya atau informasi-informasi yang berguna seputar dunia properti guys. By the way, rumahmu keputusannya di tanganmu guys. Kami Easy Home hanya menyajikan informasi aja.